sebetulnya dalamnya itu isinya ruang kosong juga. Makanya dia meliputi yang di luar, meliputi yang di dalam. Dia meliputi semuanya. Bahkan Allah mengatakan walillahil masyriq wal maghrib, dan Allah meliputi timur dan barat. Yuk kita sadari sekarang, kalau meliputi jelas bukanlah sosok. Yang diliputi jelas pasti sosok. Paham sampai sini? Terasa sampai sini? Gak apa-apa. Ini mungkin makrifat tingkat dasar, tapi setidak-tidaknya menyadari kesadaran ini akan membawa kita kepada kesadaran yang lebih lanjut. Lanjut. Fa aynama tuwallu fasamma wajhullah. Maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Allah mengatakan wajah Allah. Tentu saja wajah Allah tidak seperti wajah kita. Dan siapa yang bisa melihat wajah Allah? Mereka yang sudah kasaf, yang sudah menyadari yang satu tinggal pada yang banyak. Bahwa yang banyak itu di dalamnya tinggal yang satu. Sesungguhnya Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Ya pantas dia Maha Mengetahui karena dia Maha Luas. Apa yang tidak diketahui oleh beliau? Luar biasa. Terasa ayat ini? Terasa? Oke. Jadikan kesadaran ayat ini. Jadikan kesadaran. Mungkin lebih terasa lagi kalau saya masuk ke sini. Dalam Quran surat Al-Isra ayat 60, surat ke-17. Nanti boleh dicek. Ada kata-kata yang sangat indah. Ayat ini tidak saya bahas semuanya, tapi saya akan bahas sepenggal saja. Mari kita lihat ayat ini. Wa id qulna laka, dan ingatlah ketika kami wahyukan kepadamu. Jadi Allah sedang berbicara kepadamu. Apa kata-kata Allah? Inna rabbaka ahata binnas. Sesungguhnya Tuhanmu meliputi segala manusia. Yuk kita sekarang berkesadaran ya. Berkesadaran, lihat saya semuanya. Jadi Allah berbicara kepada saya, sesungguhnya Tuhanmu meliputi segala manusia. Jadi kalau saya berbicara pada diri saya sendiri, kan mu-nya diganti dengan ku. Berarti sesungguhnya Tuhanku meliputi segala manusia. Ulangi ya, ulangi sampai terasa. Sesungguhnya Tuhanmu, Allah yang berbicara kepadamu. Tuhanmu meliputi segala manusia. Jadi kalau kita berbicara pada diri kita sendiri, kan jadinya sesungguhnya Tuhanku meliputi segala manusia. Luar biasa? Luar biasa? Jadi ternyata Tuhanku bukan hanya meliputi diriku, tapi Tuhanku meliputi segala manusia. Berarti semua manusia tinggal di dalam Dia. Paham? Oke, pelan-pelan nih. Kecepatannya diturunkan jadi 2 km per jam. Turun dulu. Karena ini fase yang sangat penting. Jadi ngaji gak usah banyak-banyak sebetulnya. Cukup menyadari inna rabbaka ahata binnas. Gak mungkin kita melakukan kejahatan. Gak mungkin kita bohong. Gak mungkin kita merendahkan orang. Coba, begitu kita sadar, oh Tuhanku meliputi seluruh manusia. Berarti Tuhanku meliputi Anda, meliputi Anda, meliputi Anda, meliputi Anda, meliputi Anda. Oh, berarti di tubuh-tubuh yang berbeda ini ada Dia yang satu. Di tubuh yang berbeda itu ada Dia yang sama. Bagaimana saya bisa menghina orang lain? Bagaimana saya bisa merendahkan orang lain? Tidak ada alasan untuk melakukan itu. Yang ada adalah menghormati, menerima setiap orang apa adanya.
mencintai, menyayangi dengan penuh ulas asih. Yang ada itu. Nggak usah ngaji dalam-dalam, nggak usah ngaji dalam-dalam. Kita baca Quran sehari 1 juz, habis itu membicarakan orang. Kita baca Quran 1 hari 1 juz, setelah itu orang minta tolong kepada kita malah kita marah. Siapa yang datang kepadamu itu? Siapa? Siapa yang datang kepadamu itu? Siapa? Bukankah sesungguhnya mereka bisa datang kepada kita karena ada kekuatan dalam dirinya? Siapa? Tuhanku. Tuhanku meliputi seluruh manusia. Saya yakin kalau semua orang sadar dengan ini, sadar aja dulu. Walaupun belum berjumpa dengan dia, belum melihat dia, belum menyaksikan dia, jangan sampai ke situ. Kesadaran ini saja sebetulnya sudah membuat kita pasti akan selalu waspada dalam hidup. Makanya ketika Nabi Muhammad sedang melakukan dakwah di Taif, dan kemudian setelah selesai beliau memberikan ilmu yang luar biasa, balasannya apa? Beliau dilempari oleh orang-orang di situ sampai kakinya berdarah, sendal jepitnya berdarah-darah. Mungkin Nabi Muhammad saat itu juga sempat terperanjat. Aku berbuat kebaikan saja balasannya seperti ini. Bagaimana kalau aku berbuat kejahatan? Tapi saat beliau sedang bicara seperti itu di dalam dirinya, turunlah ayat yang luar biasa. Wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama. Hai Muhammad, sesungguhnya yang melempar itu bukan dia, tapi yang melempar adalah aku. Makanya Roma itu artinya melempar. Makanya kartu yang dilempar namanya remi. Itu dari bahasa Arab. Wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama. Hai Muhammad, yang melempar bukan dia, yang melempar aku, kata Allah. Apa yang terjadi? Nabi Muhammad langsung tertunduk dan mengatakan, kalau itu adalah engkau, bagaimana aku bisa menolak semua itu? Dan aku yakin kau menghadirkan orang-orang semacam ini hanya untuk membuat agar aku menjadi kuat, menjadi hebat. Inilah caramu untuk menguatkan aku, dan aku tidak mau menolak semua itu. Bahkan ketika beliau berdoa, doanya luar biasa. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Tuhan, mereka memperlakukan itu kepadaku semata-mata karena mereka tidak tahu betapa berharganya ilmu ini. Cuman mereka masih dibungkus oleh apa? Oleh paradigma, oleh doktrin. Sehingga ketika ada yang baru, pasti akan menganggap itu asing. Walaupun itu kebenaran. Makanya kenapa air liur anjing itu secara syar'i itu dikatakan haram? Dan anjing itu selalu menggonggong pada saat ada orang asing. Begitu ada yang asing, pasti menggonggong. Sebetulnya itu simbolik. Hakikatnya, siapapun yang suka menggonggong lewat mulutnya saat ada yang baru, ada ilmu baru, ada yang asing bagi dirinya, dia tidak menerimanya, malah justru menggonggongnya. Bilang ini, bilang itu, menghujat, merendahkan. Itulah kebanyakan manusia yang dangkal pengetahuannya. Belum nyampe, tidak belajar, tetapi gampang menilai orang. Pada habis setiap sholat yang dia baca apa? Maliki yaumiddin. Pasti tiap sholat baca itu. Hanya engkau yang berhak menghukum, hanya engkau yang berhak membalas. Tapi dia menjustifikasi, menghukumi orang berdasarkan pengetahuan sempitnya. Itulah yang namanya kebohongan. Dan memang orang yang menderita penyakit kulit, penyakit kedangkalan, kerjanya memang begitu. Merasa paling benar dan semua orang di luar diri yang berbeda dengan dia salah. Makanya kemana-mana menggonggong. Kuk, kuk, kuk. Orang yang semacam itu tidak bisa ditolong. Karena yang bisa ditolong hanya mereka yang tahu kalau mereka tidak tahu.
Mereka yang tidak tahu. Tapi mereka tidak tahu kalau mereka tidak tahu. Sok tahu, tidak mau tahu. Kemana-mana ngomong seperti yang paling tahu. Kalau yang disampaikan cuman ilmu cet jeung cenah. Nu beja dibejakeun deui, nu cenah dicenahkeun deui. Ya. Hasilnya apa? Meureun. Tapi percaya diri kalau berbicara. Gak ngalamin, tetapi berani menyampaikan sesuatu pada orang lain seakan-akan dia sudah sampai. Itulah bahayanya penyakit kulit itu. Penyakit kulit. Dan penyakit kulit itu biasanya menular. Penyakit kulit itu biasanya alergi. Alergi terhadap perbedaan. Makanya perhatikan ya, yang masih alergi terhadap perbedaan, tidak bisa menerima perbedaan, kudu sarua wae. Makanya kemana-mana pakai seragam. Sudah jelas kita ini berbeda. Golongan darah berbeda, wajah kita berbeda, tipe otak kita berbeda, lahir di hari yang berbeda, bentuk wajah berbeda, datang ke sini untuk menyelesaikan karma yang berbeda, tugas yang berbeda, diseragamkan. Makanya ngaji di tempat saya gak perlu pakai seragam. Saya lihat warna-warni. Inilah cerminan semesta perbedaan. Asik kan? Ada yang baju hitam, batik putih. Saya tidak bisa sebut semuanya ya. Tapi yang jelas nih beda. Justru disinilah kita belajar menerima dan menghargai bahwa orang lain berbeda. Keren gak kalau gitu? Itulah hidup yang sebenarnya. Kalau semua harus sama kan repot. Begitu orang lain berbeda harus sama, repot. Itu sudah melanggar hukum alam. Karena yang menciptakan perbedaan itu adalah semesta sendiri, Allah sendiri. Yuk sekali lagi, apa kata Allah? Inna rabbaka ahata binnas. Sesungguhnya Tuhanmu meliputi segala manusia. Berarti Tuhanku meliputi segala manusia. Maaf ya. Lihat anak-anak kita sekarang. Lihat pasangan hidup kita sekarang. Pandang di belakangnya tadi. Jangan rendahkan mereka. Jangan sakiti mereka. Coba. Baru kita akan menjadi sumber cinta, sumber sukacita, sumber ulas asih. Anak-anak saya walaupun sudah nikah, kalau ketemu pasti minta dipeluk. Kalau ketemu pasti minta dicium. Padahal sudah punya suami. Ternyata pelukan itu mahal. Karena tidak banyak orang yang bisa melakukannya. Ternyata pelukan itu membangkitkan endorfin, serotonin, oksitosin, zat-zat yang membuat daya imunitas tubuh itu bangkit. Jadi sebetulnya kalau lihat bagian sini kurang pelukan aja. Makanya dari riset bagus itu, ya dari Profesor Masaru Emoto. Jadi ada nasi satu bakul, kemudian 1 sendok dimasukkan ke toples A, 1 sendok masukkan ke toples B, 1 sendok masukkan ke toples C. Yang toples A ada tulisan, terima kasih nasi. Setiap orang yang lewat toples itu harus membaca tulisan itu, terima kasih nasi. Toples B ada tulisan, kamu jelek. Setiap orang yang lewat toples B harus bilang kamu jelek. Toples C nggak ada tulisan apa-apa. Ternyata di luar dugaan, yang paling gampang membusuk adalah toples C. Padahal nggak ada tulisan. Ternyata diabaikan itu lebih gampang membusuk. Itu hasil risetnya. Ya, makanya kalau jablay, itu bahaya itu, bahaya itu, ya. Ya, tapi kalau masih dijelek-jelekin itu bagus. Ternyata yang tulisan kamu jelek itu tidak lebih cepat membusuknya dibandingkan yang nggak ada tulisan. Ini hasil riset loh. Ini sains yang saya sampaikan, bukan ilmu nujum.
Ya. Nah, yang ada tulisan terima kasih, ternyata dia membusuk juga, tetapi terjadi fermentasi, menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Ya seperti tape lah gitu. Tapi yang B ini ya membusuk, tetapi yang C duluan membusuk. Kenapa? Diabaikan. Jadi kalau ada orang yang masih menghina kita, bagus, tandanya kita masih ada. Tapi dihina pun sudah tidak ada, apalagi yang muji nggak ada, itu udah dianggap nggak ada itu. Busuknya lebih cepat itu. Makanya jablay itu bahaya itu. Paham ya? Paham? Ulangi lagi. Sesungguhnya Tuhanku meliputi segala manusia. Sadar sekarang? Sadar? Sesungguhnya Tuhanku meliputi anakku, istriku, teman-temanku, dan semua orang di sekitarku. Bagaimana aku bisa merendahkan mereka? Mulai sekarang, kalau aku menghormati mereka, berarti aku menghormati Tuhanku. Katanya bertuhan. Katanya bertuhan. Apa yang terjadi? Begitu beda sedikit saja. Kita pisah. Kita akhiri saja sampai di sini. Terus Anda mau kemana? Saya cari yang lebih bagus daripada kamu. Dapat? Tidak. Sama atau lebih buruk dari itu. Kan hukumnya tadi, semakin tidak bisa menerima kenyataan yang ada pada seseorang, semakin datang orang yang sama berulang-ulang. Makanya mohon maaf ya, nih yang sebelah sini, sebelah sini ya. Kalian coba-coba lari dari pasanganmu karena ada perbedaan. Saya pastikan suatu saat kalian akan kembali lagi. Makanya laki-laki itu seperti harimau dan perempuan itu seperti hutan lebat. Kalau harimau keluar dari hutan, kemudian ada sesuatu yang mengganggu, gak kemana-mana harimau, pulangnya ke hutan. Nah pertanyaannya, gimana kalian semua jadi hutan yang lebat, selalu bisa menerima saat harimau pulang, gitu aja. Betul nggak? Iya. Tenang aja lah. Ini harimau sebelah sini pasti pulangnya ke hutan lebat. Makanya sekarang pertahankan supaya hutannya tetap lebat. Itu aja. Saya kasih tahu lah, ya, yang namanya laki-laki, kalau dilayani, diberi servis yang bagus, nggak kemana-mana. Jadi kalau mereka itu keluar dari hutan, sebetulnya ada masalah di hutan. Itu aja. Biasanya kurang makanan tuh di hutan. Betul nggak? Cari keluar. Tapi begitu cari keluar, kemudian dikejar-kejar orang luar, tenang, baliknya ke hutan. Paham sampai di sini? Oke. Yuk kita lihat lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Sekarang kita udah punya ilmu. Ini bukan ilmu baru loh. Ilmu lama yang selama ini tertimbun dalam-dalam. Harta karun yang terpendam yang selama ini belum disentuh. Karena kalian terlalu sibuk memperbaiki bacaan, tetapi tidak pernah mencoba untuk menyelami isi yang dibaca itu. Sekarang saya buka dikit-dikit, ya. Ulangi lagi. Inna rabbaka ahata binnas. Sesungguhnya Tuhanmu meliputi segala manusia. Berarti Tuhanku meliputi semua manusia. Keren? Sadar sekarang? Saya pulang dari sini langsung berubah. Biasanya nggak meluk, peluk. Mungkin sementara dibilang tumben. Atau bisa jadi, lah jangan-jangan kamu kesurupan. Gak apa-apa, gak apa-apa. Dibilang kesurupan beberapa saat gak apa-apa. Peluk lagi. Gitu, sederhana kok. Makanya saya kasih tahu nih sama laki-laki sebelah sini. Pengen nyubit saya.
Kalau istrimu lagi bicara itu, dengarkan saja. Karena perempuan itu perlu bicara 23.000 kata sehari. Kalau sudah 23.000 nggak berhenti-berhenti, gampang. Peluk aja. Langsung sewaktu baterainya. Kita ini cuman ini aja sebetulnya. Kurang kreatif. Itu aja sebetulnya. Kurang kreatif. Ya. Oke. Yang gini aja sama saya diajarkan. Lanjut dulu. Yuk kita lihat ayat ini. Surat Al-Fusilat ayat 53. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kami di segala ufuk dan pada diri mereka sendiri. Hebat ya Allah. Jadi ini melanjutkan yang tadi. Dia meliputi seluruh semesta raya. Ingat tadi, pertama ayat yang saya sampaikan, Allah meliputi timur dan barat. Dia meliputi semua ruang kosong ini dan meliputi semua makhluk yang tinggal di ruang kosong ini. Clear sampai situ. Dipersempit lagi dengan ayat, sesungguhnya Tuhanmu meliputi segala manusia. Berarti Tuhanku dengan Tuhanmu sama. Bukan Tuhan yang banyak, tapi Dia yang satu meliputi yang banyak. Hati-hati. Paham? Oke. Jadi sesungguhnya tubuh kita ada yang berbeda, tetapi yang ada di balik tubuh kita adalah Dia yang satu, Dia yang sama, Dia yang maha tunggal, yang meliputi tubuh yang berbeda. Ini tauhid. Jadi tauhid itu bukan ngaji mengesahkan Tuhan. Tuhan tidak perlu diesahkan oleh kalian. Tauhid itu adalah ilmu mengesah bersama Tuhan. Sadar kalau Tuhan meliputi semuanya. Dia yang maha tunggal meliputi saya dan meliputi Anda. Wujud tauhid adalah akhlak. Ciri orang yang bertauhid, akhlaknya mulia. Memperlakukan orang lain seperti dia memperlakukan dirinya sendiri. Itu tauhid itu gitu. Makanya ilmu tauhid itu kelihatan jadi akhlak. Bukan jadi hafalan. Sifat 20 itu bukan harus dihafal. Wujud, kidam, bako, dan seterusnya bukan harus dihafal. Saksikan semua sifat itu ada dalam dirimu. Kenapa? Bukankah Allah sudah meniupkan ruhku ke dalam dirimu? Dan ruhku adalah bagian dari dirinya, percikan dari cahayanya yang dipinjamkan kepada kita saat ini. Ketika ruhku ditiupkan, sifatnya pun ditiupkan ke dalam diri kita. Karena sifat tidak mungkin terpisah dari zatnya. Paham? Oke, pelan-pelan ya ngajinya. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kami di segala ufuk dan pada diri mereka sendiri. Hingga jelas bagi mereka kebenaran. Yuk, perhatikan ayat ini. Kita akan jelas melihat kebenaran kalau kita sudah bisa melihat Dia di segala ufuk dan melihat Dia pada diri kita sendiri. Itulah pentingnya mengenal jati diri kita. Maka Rasulullah bersabda, man arofa nafsahu faqad arofa robbahu, wa man arofa robbahu faqad jahila nafsahu. Barang siapa yang kenal dirinya, maka dia akan kenal pada Tuhan. Dan siapa yang mengenal Tuhannya, maka dia akan merasa kosong, merasa bodoh di hadapan Tuhan. Gitu. Kan dokter juga ingin mengenali darah kita. Tidak semua darah kita dikeluarkan, bukan? Satu tetes saja. Dokter ingin kenal kualitas air kencing kita. Tidak semua kantong kemihnya dikeluarkan. Satu tetes saja. Tapi yang satu tetes itu kalau kita paham betul-betul detailnya, dia cerita semuanya. Maka siapa yang kenal Tuhan yang meliputi dirinya, maka dia juga akan kenal Tuhan yang meliputi semesta raya tanpa batas. Itulah hebatnya ilmu tauhid. Kalau benar belajarnya, makanya cari orang yang tahu. Dan dia tahu bahwa dia tahu. Awas, jangan cari orang yang tidak tahu. Tapi dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Tapi dia sok tahu, seperti yang paling tahu. Kalau ngajar, seperti yang sudah tahu.
Padahal dia itu tidak tahu. Cuman dia tidak tahu kalau dia tidak tahu. Yang seperti ini gak bisa mengajarkan. Paling kalau ditanya marah. Coba tanya sama dia, Bapak, gimana caranya supaya saya bisa ingat sama Allah? Murtad kamu. Ingat sama Allah ya sudah, ambil tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu ingat apa nyebut? Ingat orang tua kita? Ingat ayah kita sekarang? Saya mau nanya, ingat itu di sini atau di mana? Di mana? Perasaan di sini kan? Betul nggak? Padahal ingat itu nggak tahu di mana. Betul nggak? Ingat itu nggak tahu di mana. Dan Allah juga tidak menempati ruang dan waktu. Dia al-wasyad yang laisa kamitslihi syai'un. Makanya pertemuannya juga di mana, saya juga tidak tahu, tapi bisa ditemui. Pusing kan? Makanya supaya nggak pusing, belajar sama orang yang tahu. Jangan belajar sama yang tidak tahu. Ingat sekarang sama Bapak. Ingat. Di mana ingatnya? Gak tahu, tapi ingat. Betul? Apakah ingat sama bapakmu itu harus nyebut-nyebut namanya? Siapa nama orang tuanya? Pak Siregar. Nama orang tuanya bapak ini Pak Siregar. Saya belum pernah ketemu. Kan saya susah ingatnya. Betul apa tidak? Ya udah, supaya ingat langsung ambil tasbih. Siregar, 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 Siregar. Bakal ingat gak saya? Kita bertahun-tahun beragama, membedakan ingat sama nyebut aja sampai sekarang masih belum jelas. Banyak-banyak zikir ya? Ya Pak Ustaz. Prakteknya nyebut. Itu yang membuat selama ini salah alamat. Masuk akal nggak yang saya bicarakan? Sampai Allah mengatakan di Quran, "Faida qadaitu manasikakum fazkurullah kazikrikum abaakum." Surat Al-Baqarah 200. Catat itu kalau nggak percaya. Dikira saya ngarang. Mengingat Allah itu persis kata Allah seperti kau mengingat bapakmu. Gak bisa disangkal, itu kan Quran. Semudah itu bagi mereka yang tahu. Kalian ingat sama orang tua sekarang. Jangan paksa saya ingat sama orang tuamu. Karena kalian juga tidak bisa dipaksa harus mengingat orang tuaku. Bapak saya namanya Bapak Muhammad Komar. Ibu saya namanya Ibu Ipik Sadiah. Monggo diingat. Bisa? Makanya syaratnya ingat harus ketemu dulu. Itu aja. Sesederhana itu Quran mengajarkan, tapi kita kok susah saya nerimanya. Bahkan saat orang mengajarkan Quran yang benar malah dianggap salah. Yang salah dianggap benar. Ini gara-gara terlalu banyak ya orang-orang yang berbicara kebohongan tetapi berbaju kebenaran. Karena memang kebohongan dan kebenaran itu pernah janjian ketemuan.
Dulu pernah janjian tuh. Jadi kebohongan dan kebenaran pernah janjian di kolam renang. Kebohongan berenang, kebenaran juga berenang. Pasti berenang nggak pakai baju kan? Kebohongan ternyata duluan pergi. Nah, saat pergi dia salah pakai baju. Baju kebenaran dia pakai. Jadi si kebohongan itu kemana-mana sekarang cerita kebohongan tapi berbaju kebenaran. Nah, itu yang membuat banyak yang percaya. Itu aja. Pernah janjian di kolam renang. Nah, lihat saya semuanya. Apakah kita sudah menyaksikan tanda Allah pada diri kita sendiri? Kalau belum, berarti kita belum menemukan kebenaran. Sehingga ayat yang tadi sudah dipahami, sesungguhnya Tuhanku meliputi segala manusia. Itu baru dinding luar, baru aspek luar. Kita harus masuk lebih dalam lagi sampai bisa menemukan bahwa Dia ada bersamaku, sampai bisa menyaksikan bahwa Dia tidak pernah meninggalkanku. Gitu. Karena kalau belum masuk, ini sengaja saya urut ya ayat-ayatnya tadi. Pertama dari yang luas dulu, Allah meliputi timur dan barat kan. Lalu kemudian Allah mengatakan, aku meliputi dirimu, betul nggak? Gitu. Nah, lanjut lagi, lebih dalam lagi. Allah bilang, kalau kamu ingin menemukan kebenaran, tidak cukup kamu melihat kebesaranku, tanda-tandaku di segala ufuk, tapi kamu harus menyaksikan tandaku pada dirimu sendiri. Kalau saya punya air nih, 1 gelas, saya ambil 1 tetes, air bukan? Gak bisa dibantah kan? Jadi kalau yang 1 gelas air, yang 1 tetes air. Jadi ke Allah yang meliputi semesta raya ini meminjamkan bagian dari dirinya, ditiupkan ke dalam diri, namanya ruhku, percikan dari cahayanya. Berarti percikan dari cahayanya, bukankah dia juga? Masuk akal? Oke, turun lagi gelasnya ke bawah. Oke, mau menemukan kebenaran? Apa kata Allah? Saksikan tandanya pada dirimu. Bagaimana menyaksikannya? Sayyidina Ali ketika ditanya habis wudu, ya Ali, kenapa wajahmu begitu pucat, bibirmu bergetar? Apa kata Ali? Andai engkau tahu siapa yang akan aku sembah, kau akan merasakan perasaan yang sama dengan aku. Ya Ali, kau bisa melihat Tuhanmu? Aku tidak mau menyembah Tuhan yang tidak bisa aku lihat. Ya Ali, dengan apa engkau melihat Tuhanmu? Ru'yatullah bi ainil qalbi. Aku melihat Allah Tuhanku dengan mata qalbuku. Makanya Ali kemudian diberi gelar gerbangnya ilmu. Rasulullah disebut kotanya ilmu. Makanya kata Rasul, kalau kamu ingin sampai di kotanya ilmu, lewati dulu gerbangnya ilmu. Oke. Lanjut. Lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi. Dalam Quran surat Al-Fusilat ayat 54, Allah berfirman, ala innahum fi miryatim miliqa'i rabbihim. Ini jelas ada kata-kata liko. Liko itu nggak ada lagi terjemahannya kecuali jumpa. Suka atau tidak suka, ini bahasa Quran. Aneh. Begitu saya bicara kata-kata jumpa, semua jadi alergi. Katanya pedoman hidupnya Quran. Aneh. Yuk kita baca. Ala innahum fi miryatin miliqa'i rabbihim. Ala innahu bikulli syai'in muhit. Ingatlah bahwa sesungguhnya mereka adalah dalam keraguan tentang pertemuan dengan Tuhan mereka. Ingat bahwa sesungguhnya Dia maha meliputi segala sesuatu. Jadi Allah sendiri mengatakan banyak di semesta ini yang ragu akan pertemuan dengan Tuhannya. Kenapa? Udah terdoktrin di sini. Sudah terdoktrin, itu nggak mungkin.
Makanya begitu kita berkata tidak mungkin, tidak akan pernah kita akan didatangi keajaiban. Begitu kita berkata saya tidak bisa, selamanya kamu tidak akan bisa. Begitu kamu berkata saya sudah tahu, tidak akan ada pengetahuan baru yang datang kepadamu. Makanya pantangan saya dalam hidup 4. 1, saya tidak pernah mengatakan saya tidak bisa. Karena begitu saya mengatakan tidak bisa pada diri saya sudah merendahkan Allah yang bersama saya. Yang maha gagah, yang maha segalanya direndahkan oleh diri saya sendiri. Makanya Allah bergantung sangkaan kamu. Begitu kamu merendahkan Allah, kamu juga tidak berdaya hidupnya. Paham? Pantangan saya yang kedua, saya tidak pernah mengatakan saya tidak bisa. Pantangan saya yang kedua, saya tidak pernah mengatakan itu tidak mungkin. Saya selalu mengatakan itu mungkin. Karena begitu saya mengatakan itu mungkin, keajaiban akan datang. Pantangan saya yang ketiga, saya tidak pernah mengatakan saya sudah tahu. Begitu saya mengatakan saya sudah tahu, saya sedang menutup diri dari semua pengetahuan baru. Dan pantangan saya yang keempat, saya tidak pernah mengatakan nanti saja. Gak pernah. Gak pernah. Karena hidup itu di sini, saat ini, sekarang. Kalau mau berubah, berubah sekarang.